Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya dan selamat datang di Weekend Public Speaking Class oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi Semut Merah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini kita mengadakan Weekend Public Speaking Class karena kami aware atau peduli dengan masa depan teman-teman. Maksudnya karena skill public speaking itu sangat penting untuk dunia pekerjaan maupun dunia pendidikan, maka kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi memberikan inovasi baru, terobosan baru untuk mengadakan Weekend Public Speaking Class bersama dengan pemateri yang luar biasa, kece-kece, dan humble semuanya. Nah, untuk materi pertama, kita akan membahas tentang dasar-dasar dari public speaking. Dan tentunya kita bersama dengan pemateri yang luar biasa. Kenapa sih kok bisa saya manggil luar biasa? Karena ketika saya melihat kurikulum vitae dari beliau, memiliki banyak sekali pengalaman, banyak sekali prestasi, dan juga kalau misalkan sudah dibilang, bisa dibilang pro dalam public speaking. Nah, mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu apakah pemateri sudah ada di sini ya. Assalamualaikum Kak Syaiful Muktapa. Oke, halo teman-teman semua. Oke, Kak Oke. masih sedikit prepare dulu ya. Mungkin nanti boleh dibantu sama moderator dulu. Nanti sebentar lagi Kakak akan bisa on cam di pukul 19.40. Oke, baik Kak. Nah, karena kita sudah terhubung dengan pemateri, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya, kenapa sih saya kok bisa bilang kalau pemateri kita ini luar biasa. Mungkin saya bisa dibantu untuk share screen kurikulum vitae dari pemateri, Kak Saibar. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, terima kasih Kak. Oke, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita. Nama, M. Syafiul Muktapa, CSMI, CMC, CPS, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1999. Kemudian ada alamat tertera dan alamat emailnya syafiulmuktapa147@gmail.com. Untuk education formalnya, beliau lulusan dari At-Taqwa Senior High School, At-Taqwa Boarding School for Male. Oke, jadi boarding school nih kakaknya dulu. Nah, untuk education formalnya adalah Bachelor Degree Quran Science and Tafsir Mayor, Faculty of Usuluddin Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. Tadi udah education formal, kemudian ada education non formal. Di sini ada Public Speaking School, Master of Ceremony Academy, Public Speaking and MC Academy, dan Public Speaking Academy. Wow, tadi udah ada education formal, kemudian masih ada education non formal. Nah, selanjutnya di sini ada job atau working experience. Wah, gila banyak banget ya, keren banget. Pasti iya, keren banget, luar biasa. Di sini juga beliau ada speaker atau storyteller jury experience. Gila banyak banget. Oke, mungkin bisa langsung scroll karena kalau misalnya saya baca satu-satu ini nanti memakan waktu banyak ini. Oke, mungkin bisa langsung scroll, teman-teman mungkin bisa baca atau nanti misalkan teman-teman pengen tahu lebih dalam tentang pemateri kita bisa follow di Instagramnya @bicarapd. Oke, dan ada MC atau moderator experience mulai dari tahun 2020, 2021, banyak banget ya. Dan ada Achievement Data Award, mulai dari tahun 2019 menjadi third place Abang None atau None ya, maaf saya bukan orang Jakarta soalnya, Buku of Central Jakarta. Di tahun 2019 juga jadi Tom X Abang None Buku of DKI Jakarta. Itu beberapa achievement-nya, karena achievement-nya banyak banget. Kemudian ada Organization or Committee Experience, di tahun 2020 sampai 2021 jadi Treasurer FKMA Jakarta, kemudian SIF Ikatan Abang Nona Buku DKI Jakarta, dan ada volunteer activities atau jadi relawan gitu. Nah, Kak Syaiful Muktapa biasanya itu dipanggil Kak Uta, teman-teman. Punya banyak skills. Salah satunya nih,
public speaking, storytelling, reading, critical thinking, and collaboration. Ini terlihat banget ya dari CV beliau. Kemudian Kak Uta juga interest dengan education, social project, dan discuss. Nah, ini dia. Sosial media dari Kak Uta di Instagram ada @bicarapd. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih kenal sama Kak Uta, bisa langsung follow di Instagramnya @bicarapd atau ngikutin di Twitter @bicarapd. Nah, kalau teman-teman punya akun TikTok yang biasanya suka scroll TikTok, bisa dicari tuh @bicarapd karena di sana banyak banget materi-materi dari Kak Uta tentang public speaking, host, moderator, dan sebagainya. Kemudian untuk Facebook, Syafiul Muktaba, dan alamat emailnya syafiulmuktapa147@gmail.com. Wah, keren, luar biasa banget pemateri kita hari ini. Oke, bisa di stop share screen mungkin, Kak? Oke, saya akan menyapa kembali Kak Uta. Apakah sudah bisa terhubung? Oke, terima kasih untuk moderator kita yang luar biasa sekali semangatnya ya, memperkenalkan kakak. Jadi sebenarnya kalau sharing sama kakak, coaching sama kakak itu santai aja. Gak usah terlalu formal-formal banget. Jadi supaya di sini kita bisa lebih enak ya buat sharing tentang ilmunya. Dan Betul. kakak lihat juga kayaknya hadir kebanyakan ini ya, akhwat ya. Emang biasanya kalau fakultas matematika, IPA, atau sains itu didominasi oleh 1000 akhwat biasanya. Perbandingannya itu 1:200 kayaknya. Antara cowok Betul, dengan betul. ceweknya ya. Makanya kakak merasa paling ganteng kayaknya di sini, di antara yang lain. Karena kebanyakan di sini perempuan ya. Oke, bagaimana moderator? Panggilnya siapa buat moderator kita? Kakak boleh panggil saya Nuril gitu. Oh iya ya, oke oke. Gimana Nuril? Oke. Silakan. Sebelumnya saya akan mengingatkan lagi kepada teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kamera dan tetap dalam kondisi mute untuk sesi pemaparan materi biar lebih kondusif nantinya. Dan jangan pernah malu, jangan ragu untuk bertanya sama Kak Uta nanti di sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan ingatkan untuk Kak Uta bahwasannya nanti sesi pemaparan materi selama 1 jam, kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 20 menit. Seperti itu, Kak. Oke, untuk sesi yang pertama, sesi pemaparan materi akan disampaikan langsung oleh Kak Uta dengan materinya dasar-dasar public speaking. Apakah Kak Uta ingin melakukan share screen sendiri atau dibantu? Oke, sepertinya kakak cukup sendiri aja ya. Ya. Mungkin Oke. bisa dibantu oleh tim cyber untuk dijadikan host terlebih dahulu, Kak Uta. Oke, udah bisa kok, ini udah multiple. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Ya, boleh silakan teman-teman jawab masing-masing. Oke. Kakak lihat kayaknya tegang-tegang banget ya. Udah kayak lagi di ujian CPNS ya, kayak lagi seleksi karyawan perusahaan, lagi di interview sama HRD, tegang banget muka-mukanya. Apalagi kebanyakan di sini kerudungnya hitam. Pas banget udah. Tinggal siapin CV aja. Oke, jadi santai aja buat kita sharing-sharing malam ini, karena tentunya kakak di sini nggak seperti pemaparan materi, tapi lebih kepada kita coba buka insight baru tentang public speaking ya, teman-teman ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan nama oleh moderator kita. Jadi tadi sempat dibaca bahwasanya kakak pernah menjadi Abang None Buku DKI Jakarta, bahkan sampai sekarang ini. Nah, jadi itu adalah Duta Buku DKI Jakarta, namun menggunakan istilah Abang None ya, teman-teman ya. Nah, di sini mungkin karena kakak kental dengan Betawi, maka bisa memperkenalkan namanya dengan pantun. Ya, mungkin nanti boleh teman-teman jawabin aja. Oke, cakepnya dalam hati aja. Kan kalau seandainya kita offline itu bisa dijawab secara langsung, cakep gitu ya. Tapi kalau untuk kesempatan virtual seperti ini, mungkin teman-teman boleh jawabnya dalam hati aja. Nggak dijawab juga nggak apa-apa, udah biasa ya. Oke. Jalan-jalan ke Meikarta. Jangan lupa mampir ke Pasar Cikini. Perkenalkan saya Kak Uta, pembicara ganteng hari ini. Terkesan memaksa ya teman-teman ya. Meskipun pada kenyataannya sesuai. Oke, jadi teman-teman, di sini kita akan
coba bedah tentang basic public speaking, terlebih kebutuhan ini sangat digunakan oleh kita sebagai seorang mahasiswa. Tapi nggak afdol juga kalau seandainya di sini hanya kakak yang kenalan. Kakak mau kenalan juga sama teman-teman yang hadir. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Udah kenal tapi nggak ada yang sayang ya. Makanya di sini supaya kita saling mengenal, kita saling membangun interaksi, teman-teman juga bisa semangat, kita bangun bonding kita, maka di sini kakak mau teman-teman untuk memperkenalkan juga. Tapi di sini kita akan menggunakan link Menti ya, Mentimeter. Kakak akan share linknya di grup, bukan grup ya, di Zoom group chat maksud kakak. Nanti teman-teman boleh klik link tersebut, dan nanti boleh teman-teman silakan memperkenalkan nama dengan sekreatif mungkin. Nanti akan kakak bacain. Jadi bebas ya, boleh misalkan begini, halo Kak, nama aku Sinta, aku merupakan salah satu mahasiswi di UIN Malang, dan aku merupakan tim bubur Gadiaduk, boleh, silakan bebas. Atau, halo Kak, aku Sinta, aku pecinta kucing, boleh, silakan bebas ya teman-teman ya. Nah ini kakak share link ya, bentar. Teman-teman boleh langsung lihat Zoom group chat, teman-teman langsung masuk aja. Di sini udah ada, akan kakak buka dulu. Oke. Nah, boleh silakan teman-teman untuk bisa langsung tulis aja. Oke. Sekreatif mungkin ya, nanti akan kakak bacain. Sebut namanya siapa, dan teman-teman asal dari mana, boleh. Oke. Kakak tunggu sampai 2 menit mungkin ya. Silakan tulis, udah bisa ya. Kalau ada kendala boleh disampaikan. Nanti akan tampil di layar share screen ini. Oke. Coba dong kenalin diri lo seunik mungkin. Mungkin kalau kenalan, halo nama saya ini, asal dari ini, udah biasa mainstream. Tapi coba kakak mau lihat bagaimana kreativitas kita. Terlebih ketika kita bicara public speaking, maka kita juga bicara tentang keunikan ya teman-teman ya. Bukan saja persoalan teman-teman memperkenalkan diri dengan sebaik mungkin, tapi juga ada sesuatu value yang bisa kita menjadi ciri khas ya, dan bisa menjadi branding bagi diri kita ke orang lain. Ya silakan ditulis, sejauh ini belum ada yang masuk berarti ya. Masih kakak tunggu. Oke, udah ada nih dari Afika. Biasa dipanggil Serapin kalau ada cogan. Waduh, berat nih ya, Afika ya, mainnya cogan. Di situ biasanya ada aku. Oke, thanks Kak. Oke, sarapan pagi dengan ketan, cakep. Setelah itu mencuci piring, artinya dengan senang hati saya ucapkan selamat datang kakak ganteng, asik. Makasih Mega. Oke. Oh, suka mie rebus rasa goreng kres-kres ya. Jadi kamu tim mie sedap atau tim mie goreng Indomie nih? Oke, terus di sini ada juga dari siapa nih? Nilian dari. Aku Dela Ayu Nilian dari. Oh ya, L-nya double ya. Oke, double ya. Oke. Yang suka ditinggalin pas lagi sayang-sayang ya. Aduh. Kita sama-sama kayaknya nih. Sama-sama sad boy ya. Kamu sad girl, aku sad boy. Oke. Kenalin aku Alivia Syahira Ramadhani, biasa dipanggil Via tanpa Valen. Oke, nice. Oke. Berarti panggilnya Via ya. Terus nggak pakai V, tapi pakai F ya, Via. Nggak pakai Valen juga. Yang lain mana nih? Yang lain. Coba kakak masih tunggu ya. Mungkin kakak masih tunggu 1 menit. Nanti di sini akan terlihat seberapa kreativitas teman-teman juga. Oke. Oke, jalan-jalan ke Surabaya, cakep. Niat hati membeli barang. Perkenalkan nama saya Alia, asalnya dari Tangerang. Oke, makasih Alia. Waduh, ini baru sekali kakak pantun, ketularan pantunnya semua. Oke, halo Kak, aku Lutfiana Diah Pratiwi, tapi sering dipanggil Nana, Nanas ya, entah itu dari mana asal-muasalnya. Tapi ya selama itu buat saya nyaman, aku bisa menjadi keunikan dari yang lain. Oke, nice. Harus percaya diri ya.
Dan aku paling suka bermain tali, khususnya rajut dan macram. Oke, nice. Terus di sini ada saya Rifki, orang elek sing pingin dadi apik asal. Oke, bahasa Jawa ya. Oke, ini logat saya nggak bisa nih kalau Jawa. Ada lagi teman-teman yang mau mencoba? Oke, bentar dulu, Kakak lihat ya. Oke, Syakirun asal dari Jawa Timur, kota industri. Oke, hobinya makan mie goreng berkuah. Duh, gimana tuh ya? Mie goreng berkuah. Natasha biasa dipanggil Natasha Wilona. Waduh, ini rasa percaya dirinya luar biasa nih. Kalau yang ini nih, nggak perlu ke sana, kesannya pamer ya. Oke, Jelita atau dipanggil JJ, tapi aku suka dipanggil itu Kak. Oke, atau ada panggilan anehnya Jelly ya, Nutrijel kali. Oke, juga karena pipiku kenyal kayak jelly. Oke. Sayangnya nggak bisa dimakan ya. Kenalin, namaku Nabila Diana, biasa dipanggil Bileh, asal Bekasi. Halo, Bekasi, masih deket nih sama kita Jakarta, Kakak. Hobinya diselingkuhin doi. Aduh, ini kok lama-lama udah kayak sesi curhat ya. Bukan pelatihan public speaking lama-lama. Lama-lama udah kayak sesi curhat nih. beda tema. Oke, aku Malika Nurrohma, biasa dipanggil brand kecap terkenal. Oh ya, Malika ya. Aku jalan-jalan ke Wakatobi. Oke. Jangan lupa membeli ubi. Perkenalkan, saya Debbie Putri. Debbie-nya pakai Y ya, nggak I. Oke, siap. Kalau aku Rega, Kak, senang baca buku, soalnya biar ada topik kalau chat sama doi. Ya bisa aja. Oke, assalamualaikum. Halo, hai. Kenalin, nama saya Nisa. Tapi panggilan dari keluarga mah imut, tapi nggak imut sih. Pede dulu aja ya. Oke, aku rasa kayaknya udah cukup dari teman-teman. Luar biasa banget antusiasnya ya. Ternyata rasa kreativitasnya melebihi Kakak. Dan bahkan lama-lama di sini mulai terbuka ya, jati dirinya ya. Anak galau semua. Oke, tentunya kita di sini nggak bahas tentang hal percintaan, teman-teman. Tapi kita akan bahas tentang public speaking ya, teman-teman ya. Kita akan bahas tentang public speaking, dan public speaking inilah yang akan mencangkup komunikasi kita, terlebih dalam hal sosial. Oke, di sini Kakak mau tanya terlebih dahulu ya, dari teman-teman semua. Dari teman-teman sendiri, menurut teman-teman, seberapa penting sih public speaking? Nah, mungkin di sini aku mau tanya dulu, dari pertanyaan yang gampang dulu nih. Dari Malika Nurrohma yang katanya bukan brand kecap, boleh silakan Malika Nurrohma. Menurut Malika, public speaking itu penting atau enggak? Menurut saya public speaking itu penting karena kita kan bersosialisasi dengan orang banyak, dikelilingi dengan orang-orang yang dari berbagai daerah juga, jadi kita lebih mudah gitu untuk berkomunikasi, lebih percaya diri gitu. Oke, terima kasih Malika. Jadi betul apa yang disampaikan sama Malika. Dan di sini mungkin ada tambahan dari Kakak ya. Kalau teman-teman bicara public speaking, itu tidak hanya bicara tentang profesi. Jadi nggak harus teman-teman jadi seorang MC, jadi seorang motivator, ataupun menjadi seorang guru. Enggak. Tapi apapun profesi teman-teman, maka teman-teman akan membutuhkan public speaking. Seperti contohnya ketika teman-teman menjadi seorang pembisnis. Ya, bagaimana caranya teman-teman bernegosiasi, meyakinkan klien. Atau pada saat ini, ketika teman-teman nanti lulus, tentunya teknik public speaking itu sangat dibutuhkan ketika proses untuk penerimaan kerja. Nah, karena banyak dari kita yang hanya mementingkan IPK, tapi melupakan esensi soft skill itu sendiri, yaitu salah satunya public speaking. Dan ketika kamu bicara public speaking, maka kamu nggak bisa hanya menyederhanakan di depan panggung, megang mic di hadapan puluhan orang. Enggak. Teman-teman lagi ngomong nih, lagi ngobrol di hadapan 3 orang, itu udah public speaking. Oke? Jadi public speaking itu sebuah hal yang sangat luas untuk bisa kita pahami. Makanya teman-teman yang hadir pada hari ini merupakan teman-teman yang beruntung, karena materi yang akan kita bahas adalah materi yang sangat dibutuhkan untuk teman-teman ke depan. Nah, di sini Kakak akan coba membahas tentang bagaimana dalam public speaking itu ada 2 hal yang harus kita ketahui, yaitu adalah mental dan juga teknik.
Oke. Jadi sebelum teman-teman mencoba untuk dapat menguasai teknik, maka teman-teman bisa untuk menumbuhkan mentalnya terlebih dahulu. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman. Mungkin boleh jawab di Zoom group chat ya. Teman-teman sendiri pernah nggak sih pas lagi mau tampil, kalian udah nyiapin materi, kalian udah coba latihan, tapi pas mau tampil tiba-tiba ngeblank, ya kan? Atau kadang materi yang kita sampaikan terlewat dengan begitu aja, padahal kita udah nyiapin itu semua. Sakit gak sih? Sakit gak berdarah itu, sakit gak berdarah gitu ya, sakit hati. Ya. Oke, pernah banget Kak. Aduh, emotnya menyedihkan semua ya. Oke, sering banget Kak. Sering Kak. Oke. Selalu terjadi. Oke. Nah, jadi benar ya teman-teman ya. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena begini, kita hanya menguasai materi, tapi kita nggak bisa buat mengontrol diri. Makanya kalau kakak ditanya, Kak, kalau belajar public speaking itu gampang nggak? Dibilang gampang enggak, dibilang susah enggak. Karena kenapa? Ketika kita belajar public speaking, maka kita belajar tentang mengenal diri kita dan memahami orang lain. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita udah kenal diri kita, maka bagaimana caranya kita mampu memahami situasi keadaan dan kita mampu mengontrol itu semua. Oke. Di sini mungkin kakak mau tanya dulu ya, sama problem teman-teman. Oke, sama problem teman-teman. Mungkin di sini aku mau tanya dari salah satunya, Rahmania Jelly. Jelly. Ya, Rahmania Jelly. Halo Kak, Halo, Jelly dari mana? domisili Malang Kak. Oh, Malang ya. Oke. Menurut kamu, apa sih yang sering jadi problem? Panggilannya apa nih? Bisa JJ, bisa Jelly. Oke, Jelly aja Senyamannya ya. Kakak aja. Oke, Kak. Jelly aja ya, biar gemes ya. Oke. Menurut Jelly, apa sih problem kamu ketika dalam hal public speaking? Menurutku pribadi, kalau dalam hal public speaking itu yang paling sering terjadi itu tadi kayak ngeblank, terus tiba-tiba hilang semua materinya. Nah, mungkin faktor utamanya, faktor terbesarnya itu dari diriku sendiri itu gugup, nervous gitu loh Kak. Nah, terus mungkin juga seperti yang Kakak bilang tadi, itu aku terlalu menguasai materi tapi nggak menyiapkan mentalku dengan baik, nggak menyiapkan mentalku dengan maksimal. Jadi saat hari H itu tiba-tiba ngeblank gitu aja, padahal kemarinnya udah mempersiapkan sebaik mungkin. Gitu sih, Kak. Oke, makasih buat Jelly. Jadi memang apa yang disampaikan Jelly itu hampir semuanya kita rasakan. Makanya di sini kenapa pertanyaan kakak, kamu masih sering ngerasain nervous gak sampai saat ini? Dan mungkin menurut kakak semuanya masih ya, masih sering banget ngerasain nervous. Kenapa sih kak kita masih sering ngerasain nervous? Berarti kita masih manusia normal. Oke, jadi kalau teman-teman nervousnya udah hilang berarti teman-teman nggak normal. Itu justru kebalik. Kenapa kak? Karena begini teman-teman, nervous atau grogi itu sifat alami kita. Ya, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Tiba-tiba datang aja. Ya kan? Aku mau kasih tahu teman-teman begini, pasti teman-teman ketika mau tampil, itu tiba-tiba demam panggung. Tiba-tiba ketakutan, deg-deg ser, bolak-balik toilet. Ya kan? Panik. Ya kan? Tapi pas berjalannya tampil, lambat laun hilang. Ya kan? Terus pas udah selesai tampil, udah nggak ada. Ya kan? Nah, giliran besok mau tampil lagi, datang lagi nervousnya. Nah, itu dia sifat alami kita ya. Jadi, memang rasa nervous atau grogi ini nggak bisa kita hilangkan. Hanya bisa kita kendalikan. Oke, jadi kalau teman-teman permasalahan nervous, itu adalah permasalahan yang wajar, nggak bisa kita hilangkan, namun coba bisa kita kendalikan dengan beberapa cara. Ya, makanya di sini kenapa sering datang dan sering hilang. Oke, datang dan hilang tanpa kepastian. Lanjut, kita ke tentang bagaimana sih caranya menyebab daripada percaya diri kita. Nah, biasanya itu ada beberapa penyebab ya, kita nggak percaya diri. Nah, aku mau tanya sama teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri, apa sih penyebab kita nggak percaya diri? Atau teman-teman merasakan, Kak, aku nggak pede itu karena aku insecure.
Kak, aku nggak pede karena aku overthinking atau gimana. Nah, apa yang sering menjadi sebab teman-teman ketika mau tampil itu tiba-tiba nggak pede? Boleh silakan share di grup chat, nanti kakak bacain. Apa yang menjadi penyebab daripada teman-teman sampai saat ini nggak percaya diri? Oke, masih kakak tunggu. Kalau teman-teman boleh ketik dulu aja. Misalkan, oh ternyata aku nggak pede itu karena aku punya pengalaman yang dulu seperti ini, Kak. Aku nggak pede itu karena aku udah takut ngelihat audiensnya dulu, Kak, atau bagaimana. Oke, dari Alivia Syahira, takut gak bisa bikin suasana jadi seru ya. Atau kadang kita kalau jadi pembicara dikacangin sama audiens, sakit hati banget ya nggak sih? Dan kita malah nggak mau lagi tampil. Terus insecure Kak, apalagi kalau ada yang lebih pro. Oke, kita takut karena ada yang lebih jago. Takut salah ngomong Kak pas di depan. Overthinking Kak, takut orang-orang nggak paham. Ngomongnya masih belibet. Masih sering muter-muter. Takut salah Kak. Oke. Alif Putra, SPOK aku masih bermasalah. Oke, diksinya ya, Alif ya. Kalau Sofi takut ngomongnya jadi belibet. Oke, kalau Debbie kurang persiapan. Oke. Kurang lebih apa yang teman-teman sampaikan tadi. Oke, ada lagi nih dari Muhammad. Takut kalau salah tingkah atau salah omongan, lalu audiensnya menatap dengan tatapan aneh. Atau takut dijulitin ya. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Jadi apa yang teman-teman sampaikan itu hampir semuanya benar. Ya, jadi ada beberapa penyebab kita nggak percaya diri. Yang pertama itu mindset kita yang keliru. Jadi kita ingin terlalu tampil sempurna. Ya, jadi apa yang kita tanamkan teman-teman? Tampil maksimal, bukan tampil sempurna. Kalau seandainya teman-teman menanamkan ingin tampil sempurna, maka teman-teman selamanya nggak mau tampil karena takut adanya kesalahan. Kak, aku takut salah ucap, Kak. Kak, aku takut dikacangin, Kak. Aku takut ini, Kak. Aku takut ini. Maka teman-teman nggak akan pernah maju. Oke? Jadi coba teman-teman alihkan pikiran teman-teman untuk coba mewajarkan hal semua itu. Karena dalam public speaking itu tidak ada kata benar dan tidak ada kata salah ya teman-teman ya. Hanya ada kata menarik dan tidak menarik. Jadi kalau seandainya teman-teman ketika tampil nervous, belibet, ngeblank itu bukan kesalahan. Tapi itu adalah sebuah proses teman-teman menuju penampilan yang lebih menarik gitu. Justru dengan ada kesalahan itu kita bisa menjadi batu loncatan ke depan. Yang kedua adalah trauma masa lalu. Entah itu teman-teman dulu pernah dibully, pernah diketawain, atau enggak dulu pernah dicengin pas lagi tampil, akhirnya nggak mau lagi, ya kan? Yang ketiga, menilai kekurangan diri. Biasanya nih yang sering insecure. Entah insecure sama pembawaan orang lain, atau insecure sama fisik. Pernah ada salah satu peserta curhat kakak begini, Kak, aku nggak pede, Kak. Terus kakak tanya kan, kenapa kamu nggak pede? Soalnya tuh muka aku tuh nggak simetris. Jadi tuh aku nggak pede buat tampil di depan umum. Kakak langsung begini, hey, mau muka kamu simetris? Mau muka kamu bentuknya jajar genjang? Mau muka kamu bentuknya trapesium? Itu nggak ngaruh dalam public speaking ya. Jadi semua itu punya kesempatan yang sama, teman-teman. Public speaking itu nggak pilih kasih. Semuanya bisa disayang apabila kita mau untuk belajar. Gitu. Jadi intinya dari teman-teman, mau fokus pada tujuan atau pada hambatan. Pilihannya cuma dua. Growth mindset atau fixed mindset. Dan yang terakhir adalah belum terbiasa. Ini biasanya orang-orang yang introvert. Oke. Teman-teman kenal Barack Obama? Kenal ya? Punya TV kan ya di rumah ya? Kenal. Kenal Raditya Dika ya? Kenal ya? Kenal Arif Muhammad? Kenal? Oke. Kenal juga nggak sosok Mark Zuckerberg? Kenal? Oke. Mereka punya satu kesamaan. Mereka adalah orang-orang introvert. Tapi kenapa mereka bisa tampil dengan maksimal, public speaking dan lain sebagainya? Karena mereka meyakini bahwa public speaking itu skill yang bisa kita asah. Jadi nggak mengenal siapa diri kamu, latar belakang kamu apa, kepribadian kamu apa, itu nggak mengenal. Tinggal gimana teman-teman cari solusi dalam permasalahan tersebut. Ya. Di sini makanya kenapa kita harus mampu membangun rasa percaya diri. Yang pertama, beri afirmasi positif. Jadi sebelum teman-teman tampil,
Coba teman-teman yakini diri teman-teman. Kasih kata-kata positif. Biasanya kalau kakak sebelum tampil, itu pas kakak mau MC, kakak ngeliat kaca dulu. Sambil ngeliat diri kakak selama 15 detik, yakin, wih gila, ganteng banget lo tak hari ini. Gila paling ganteng lo hari ini, sumpah. Hari ini lo bisa tampil dengan bagus, hari ini lo bisa tampil dengan maksimal. Karena lo punya percaya diri yang beda dari orang lain. Kasih keyakinan. Ya. Supaya apa? Supaya rasa overthinking kita terhempas secara perlahan. Terus yang kedua, hindari kata jangan. Ayo jangan takut, ayo jangan takut, jangan takut. Takut jadinya. Ayo dong, jangan nervous, ayo dong, jangan ngeblank. Malah ngeblank. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Menurut moderator kenapa? Kenapa kita harus menghindari kata jangan moderator? Menurut Ya, halo Nuri. Iya, kamu belum di on mic ya? Kamu udah ngomong belum sih? Oke, sorry Kak. Tadi boleh diulang pertanyaannya? Oh Sorry. iya, jadi tadi pertanyaan kakak, kita kan ketika sedang memberi afirmasi positif, itu kita harus menghindari kata jangan. Kenapa menurut kamu? Karena kalau misalnya kita ngomong jangan, udah ngasih gitu malah kenanya ke situ lagi gitu. Apa tuh ke situ lagi? Ya? Karena konotasinya itu negatif, bener. Oh iya, oke. Oke, kurang lebih tepat ya. Tapi lebih tepatnya itu ketika kita menerima kata jangan, itu biasanya justru malah terbalik ya teman-teman ya. Contoh begini, teman-teman melarang anak kecil, jangan ngerokok, nggak boleh ngerokok. Kira-kira anak kecil tersebut akan penasaran nggak kenapa nggak boleh ngerokok? Penasaran. Akhirnya mereka ngerokok. Jadi lebih baik kita larang dengan seperti ini. Daripada ngerokok, mendingan makan permen. Makan permen lebih manis. Pasti mereka akan lebih fokus ke permennya. Begitupun teman-teman, dalam mindset teman-teman lebih fokus ke positifnya daripada kita menggunakan kata jangan. Yang kedua adalah perubahan bahasa tubuh. Ketika mau tampil, usahakan posisi tubuh kita lebih terbuka, teman-teman. Jadi teman-teman coba untuk tidak membungkuk seperti ini. Ini rasa nervous akan cepat datang. Jadi pas mau tampil, tegakkan badan, senyum. Nah, ini rasa percaya diri kita akan bisa lebih datang. Atmosfernya lebih berasa. Yang ketiga, persiapan yang baik, persiapan materi, fisik, dan juga persiapan mental itu penting. Ya, jangan dihafalkan, tapi coba teman-teman kuasai kerangka materinya. Atau teman-teman kuasai daripada pemahaman apa yang mau disampaikan tujuan bicaranya. Yang keempat adalah atur pernafasan. Nah, di sini ada pernafasan diafragma, ada pernafasan dada. Aku mau tanya nih sama V-nya. Halo V-nya. Ini Rahel V-nya ya? Halo Kak, bukan. Oh, bukan ya. Oh, ini KW berapa ini? KW 50 ya? Iya. Bercanda ya. Oke, jadi sama kakak santai aja. Menurut kamu V-nya lebih bagus pernafasan diafragma atau pernafasan dada? Diafragma. Kenapa tuh? Kalau dulu soalnya sering latihan nyanyi itu pakai diafragma sayangnya. Oke, oh sering nyanyi ya. Oke. Dulu tapi Emang pernafasan diafragma itu seperti apa pernafasannya menurut kamu, V-nya? Yang kamu tahu? apakah? Maaf, ini Ya. Menurut kamu, kalau pernafasan diafragma itu biasanya bagaimana caranya? Oke, gimana? Kamu gimana sih on mic, off mic? Ini Kak apa? Iya. Iya, menurut kamu pernafasan diafragma itu gimana caranya? Tahu nggak? Kalau dari kamu sendiri. Kak maaf banget ini suaranya. Oh ya udah, mungkin langsung kakak jelasin aja ya. Mungkin ada kendala atau nggak tahu, tiba-tiba on mic, tiba-tiba off mic ya. Nah jadi teman-teman, ketika kita menggunakan pernafasan diafragma, kita bisa coba untuk bernafasnya itu jangan di fullin. Kalau kita fullin begini, nah ini akan jadinya ke dada.
Jadi coba kita pernafasan sepintas kayak gini. Gitu. Nanti langsung masuk ke perut. Jadi coba teman-teman nggak ditahan di dada, tapi langsung coba usahakan salurkan ke perut. Nanti perutnya akan ngembang dengan sendirinya. Nah, ketika sedang pernafasan diafragma, posisi dada dan bahu kita ini jangan bergerak begini. Tapi stay. Gitu, diem. Oke. Nanti pas pengeluaran juga tetap stay. Emang fungsinya apa sih, Kak, pernafasan diafragma? Supaya kita nggak cepet capek. Kalau pernafasan dada, teman-teman seperti ngos-ngosan begini. Apalagi kalau nervous. Oke, teman-teman. Jadi, ya gitu, capek. Ya, kenapa motivator-motivator bisa berbicara berjam-jam? Karena mereka menggunakan pernafasan diafragma, dibantu dengan suara dada. Mungkin kita bisa coba teman-teman bisa tegakkan bahunya, terus kita pegang dada masing-masing, kita coba bareng-bareng. Dan di sini bisa kita coba, kalau kakak hitung 3, 2, 1, maka teman-teman persiapkan masuk udara. Kalau kakak bilang masukkan, tahan di perut selama 5 detik, keluarkan kembali, posisi bahu dan dada kita jangan bergerak. Kalau bergerak dikit, gimana Kak? Nggak apa-apa, asalkan jangan bergerak banyak. Ya. Oke, 3, 2, 1, masukkan udara secara perlahan dan sepintas, tidak perlu full. Oke, pasti udah masuk ke perut ya teman-teman ya, dan perutnya pasti sekarang udah ngembang. Kita tahan 5 detik. Oke, keluarkan kembali secara perlahan. Oke. Gimana berhasil ya? Nanti bisa teman-teman coba di berbagai kesempatan dan dilatih terus. Memang butuh proses. Lalu gimana Kak caranya jadi public speaker yang baik? Sebenarnya ketika teman-teman ingin menjadi public speaker yang baik, cukup kuasai 3 hal ini. Diri kamu sendiri, materi yang kamu bawakan, dan audiens yang kita hadapi. Misal contoh begini, oh ternyata teman-teman udah nguasain materi, udah nguasain audiens, tapi kalau teman-teman nggak menguasai diri, maka teman-teman akan ngeblank, ya kan? Atau sebaliknya, oh teman-teman udah nguasain diri, teman-teman udah nguasain audiens, tapi teman-teman nggak menguasai materi, jadinya tong kosong bunyi nyaringnya. Oke. Oh kebalik lagi, oh teman-teman udah nguasain diri, udah nguasain materi, tapi teman-teman nggak nguasain audiensnya, teman-teman bakal dikacangin. Ya, jadi harus 3 hal komponen yang tidak boleh kita lupakan. Harus kita pastikan sebelum tampil. Diri kita, materi kita, dan audiens yang kita hadapi ya teman-teman ya. Emang suara kakak ini ya, putus ya? Oh, enggak, Kak, aman. Oh enggak ya? Oke. Nanti kalau putus sampaikan ya, atau mungkin di tempat kamu yang ada sedikit kendala. Nah, di sini juga setelah kita udah menguasai 3 lingkup itu, maka selanjutnya kita menguasai 3 komponen teknik ini. Visual, vokal, verbal. Nah, kakak mau tanya sama teman-teman. Menurut teman-teman di sini nilai mana yang paling besar? Tapi di sini mungkin kakak share lagi mentimeternya ya, yang tadi. Sebentar. Oke, kakak present lagi. Bentar. Oke, di sini akan kakak share screen dan teman-teman boleh buka link yang tadi, ya, buka link yang tadi. Di situ udah ada. Oke. Nah, ini dia. Oke, silakan teman-teman pilih. Menurut teman-teman yang paling besar nilainya di antara visual, vokal, verbal yang paling berpengaruh mana sih? Apakah vokal, apakah visual atau verbal? Boleh silakan dipilih. Oke, ada yang jawab verbal. Oke, 1 orang jawab verbal ya. Yang lain boleh dipilih aja langsung. Oke, 2 orang visual. Oke, 2 orang lagi vokal. Berarti masih perolehan antara visual sama verbal. Oke, visual oke. Vokal 4, 5 oke. 7. Oke, ini kayaknya yang terakhir-terakhir tinggal ngikut doang nih. Wah, mentang-mentang vokal yang banyak nih langsung pada pilih vokal ya. Oke, 10 vokal. 11 vokal terus. Oke. Oke, 13 vokal. Wah, luar biasa banget. Visual 7. Oke, kakak sebelumnya mau tanya nih. Yang pilih verbal boleh silakan raise hand. Boleh silakan raise hand yang pilih verbal. Ada yang pilih verbal dari 4 orang?
Ada yang mau ngaku nggak? Oke, Reza. Reza pilih verbal ya. Nah, aku mau tanya deh sama Reza. Halo Reza, boleh di on mic? Teman-teman, ketika kakak tanya nggak perlu takut ya. Karena kakak nggak menginterogasi ya, tenang aja. Kakak hanya bertanya ya. Teman-teman sampaikan aja opininya, tenang. Nggak bakal dinilai kok. Dan nggak bakal ngaruh sama kelulusan kalian. Oke, menurut Reza, kenapa verbal paling besar Reza? Menurut aku, sebelumnya suara aku jelas kan ya, Kak? Jelas? Oke, menurut aku kalau kita bisa verbal itu kita kan bisa mainin diksi, bisa mainin situasi buat mempengaruhi orang-orang. Jadi orang-orang tuh fokus sama apa yang kita omongin, nggak mandang visual kita gimana atau vokal suara kita gimana. Jadi kayak intinya yang kita omongin itu gimana gitu loh. Oke, makasih Reza. Kita kasih tepuk tangan dong karena udah menyampaikan pendapatnya. Nah, yang di sini paling vokal siapa nih yang jawab paling banyak vokal? Boleh raise hand teman-teman yang jawab vokal? Ada sekitar 14 orang nih paling banyak. Boleh silakan teman-teman di raise hand. Yang pilih vokal ada? Boleh di fitur reaction aja, di raise hand fitur reaction. Kakak mau tahu pendapatnya nih, kenapa teman-teman pilih vokal. Ya. Dari 14 orang nggak ada yang ngaku. Cuman milih doang, nggak berani mempertanggungjawabkan. Aduh, kamu ya. Hanya berani memilih, tapi tidak berani untuk melanjutkan. Oke, dari 14 orang ada yang mengaku. Tadi ada yang raise hand nggak di antara teman-teman? Oke, ada nih ternyata berani. Oke. Mungkin kakak mau dengar suara cowoknya dong. Dari tadi suara cewek terus. Mungkin boleh Roshid. Ya, silakan Roshid. Menurut Roshid gimana? Baik, Kak. Menurut saya, kenapa kok vokal paling penting? Karena dari 3 tersebut, saya pikir kalau kalau nggak ada visual atau verbal itu nggak masalah. Tapi kalau nggak ada vokalnya, gimana kita mau memahami orang tersebut ngomong, ya kan? Jadi paling penting itu vokal. Jadi misal kalau kita dengerin podcast gitu kan masih bisa. Tapi kalau denger video orang ngomong tapi nggak ada suaranya kan nggak bisa. Oke. Make sense dan sebuah pendapat yang bagus menurut kakak. Tapi kakak mau tanya, kalau case-nya ketika kita sedang offline nih, Rashid, kamu hadir di sebuah seminar, ya kan? Terus pas kamu di sebuah seminar, ketika kamu bertemu dengan seseorang, atau ketika kamu bertemu dengan pembicaranya, terus pembicaranya tersebut menggunakan pakaian yang tidak pantas. Misalkan kaosnya kaos partai, yang ada muka calon legislatifnya. Terus celananya celana pendek. Sendal jepitnya hasil dapat dari masjid. Rambutnya acak-acakan. Kira-kira ketika kamu melihat beliau pertama kali berbicara, kamu bakal yakin nggak kalau beliau itu adalah seorang pembicara? Nggak yakin. Nggak yakin. Pulang. Dan pasti kamu akan ragu kan untuk mendengarkannya. Iya, Kak. Nah, itu dia. Benar. Meskipun memang penyampaiannya bagus, tapi kalau pakaiannya tidak mendukung, kamu pasti akan tidak mau mendengarkan. Nah, makanya sebenarnya teman-teman, nilai yang paling besar itu adalah visual. Yang jawab visual, selamat, kalian benar. Jadi nilai visual itu yang paling besar, sebesar 55%. Ya, vokal itu 38% dan verbal itu 7%. Kenapa Kak visual paling besar yang tadi Kakak sampaikan? Ketika teman-teman mau berbicara, ketika teman-teman mau tampil di depan umum, teman-teman harus meyakinkan dulu supaya audiens ini mau mendengarkan teman-teman. Baru setelah itu masuk ke teknik bicara, ke vokal dan verbalnya. Oke, jadi kita kunci pertama ketika public speaking, kita coba yakini diri kita dan yakini lawan bicara kita supaya mereka mau mendengarkan kita dengan cara apa? Visual yang baik, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Oke, itu dia. Di sini akan kakak jelaskan, kenapa sih dari 3% ini, antara 3 komponen, bagaimana cara penyampaian yang baiknya. Kita mulai dari visual dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini tadi udah kakak sampaikan visual itu sebesar 55%. Oke, ini. Verbal 7%, vokal 38%. Kita coba bahas satu-satu ya, teman-teman. Pertama kita ke visual. Nah, visual di sini adalah lebih kepada gestur. Ya, gestur atau bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh itu
Apa aja sih Kak ruang lingkupnya? Bahasa tubuh itu ruang lingkupnya yang pertama, kontak mata, mungkin bisa teman-teman catat ya. Lalu yang kedua itu adalah bahasa tubuh tangan. Oke. Terus yang ketiga adalah ekspresi. Yang keempat itu adalah gerak pindah kaki. Yang pertama ke kontak mata. Jadi ketika teman-teman sedang berbicara secara offline, usahakan teman-teman kontak matanya itu menjangkau kanan, tengah, kiri. Oke, kiri, tengah, kanan. Jadi teknik sapuan namanya. Kakak contohin misal ya. Jadi ketika kamu sedang berbicara pun coba lebih variatif. Jadi agak naik ke atas kadang, ke bawah, kadang ke atas lagi ke bawah, ke atas bawah gitu. Dan ikuti irama dari ritme suara kamu. Misal contoh ya. Oke teman-teman semua, pada hari ini saya akan berbicara tentang public speaking. Di mana public speaking merupakan sebuah hal yang terus melekat dalam kehidupan kita, karena tentunya kita sebagai manusia atau makhluk sosial tidak jauh dari komunikasi. Jangan terlalu kaku. Halo teman-teman semua, hari ini saya ingin mempelajari dan sharing tentang public speaking, di mana saya, jadi ikuti ritme bicara kamu. Dan yang kedua adalah smiling voice. Smiling voice. Smiling voice itu apa, Kak? Bicara sambil tersenyum. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mukanya pas-pasan, seenggaknya biar enak dilihat senyum. Kayak kakak dari tadi. Meskipun muka kakak pas-pasan, tapi kalau kita bicaranya sambil senyum kayak tadi, enak gak? Teman-teman ngerasain gak vibes positif yang kakak bagikan? Kerasa kan? Meskipun virtual, smiling voice ketika berbicara. Ya. Dan kayak tadi MC contohnya, moderator ketika membawakan acara enak karena smiling voice. Kalau teman-teman pesannya ceria, semangat, smiling voice-nya bisa lebih. Tapi kalau saat pesannya itu sedikit mendalam atau serius, maka smiling voice-nya kadarnya bisa lebih dikurangi. Oke. Dan ketika teman-teman sedang memainkan kontak mata ini mewakili. Misalkan teman-teman pesannya ceria atau semangat, berarti kontak mata teman-teman lebih berbinar. Pupilnya bisa lebih besar. Tapi kalau seandainya serius, itu lebih tajam. Kakak contohin bedanya ya. Misalkan pesan yang serius. Bahwasanya pada hari ini, kasus corona menjadi sebuah hal yang sangat memprihatinkan. Bahkan banyak pemerintah atau pejabat negara yang memanfaatkan kesempatan ini untuk korupsi. Begitu. Tapi kalau bahagia atau senang, semangat itu lebih antusias. Wah, luar biasa banget semangat teman-teman hari ini. Dan aku semakin semangat untuk membawakan acara pada rangkaian hari ini. Lebih ada. Oke. Terus bahasa tubuh yang terbuka. Ini yang sering terjadi ya. Ketika teman-teman sedang presentasi, atau ketika teman-teman sedang berbicara di depan umum, hindari beberapa bahasa tubuh ini. Yang pertama, ini, mengepal. Jadi misalkan kakak contohin ya, sebentar. Jadi ketika teman-teman berbicara, ketika mau mengembalikan tangan, jangan seperti ini. Ini terkesan teman-teman otoriter. Cukup Kim Jong-un aja yang otoriter, teman-teman jangan ya. Nah, segini. Jadi kalau seandainya kita misalkan menjelaskan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi susah kita buat balikannya. Oke. Jadi lebih baik ketika teman-teman sedang berbicara, mengganti tangannya seperti ini. Gitu. Jadi diamond gini ya. Kayak presenter, teman-teman pasti ngeliat ya kan? Oke, bertemu lagi dengan saya Muhammad Syafil Muktapa dalam rangkaian acara yang selalu ditunggu oleh pemirsa semua. Gitu. Atau begini, dia lemesin. Oke. Dan yang kedua, hindari bahasa tubuh lipat tangan. Ini mau nantangin apa mau ngomong? Oke. Yang ketiga adalah tolak pinggang. Ya, ingat teman-teman lagi ngomong di depan umum, bukan ngomel di depan umum. Yang keempat adalah memasukkan tangan ke kantong. Karena kenapa? Ketika teman-teman memasukkan tangan ke kantong, itu seperti teman-teman menyepelekan orang lain. Dan yang terakhir, garuk-garuk kepala, garuk-garuk leher. Nanti seakan-akan teman-teman di situ
sedang ragu ketika menyampaikan sebuah pesan. Yang ketiga adalah vokal. Vokal di sini kita gunakan artikulasi yang maksimal. A, I, U, E, O-nya maksimal. Kenapa kita sering keselibet? Karena kita tidak pemanasan. Karena kita nggak sinkron antara otak sama mulut kita. Jadi otak kita udah mikir ini, tapi mulut kita belum siap. Sekedar cerita teman-teman, waktu itu kakak pernah keselibet parah banget. Seharusnya kakak mengucapkan kata membagikan, tapi karena kakak keselibet jadi membabikan. Fatal nggak? Ya kan? Jadi kakak begini, seharusnya kakak mengucapkan seperti ini. Oke, terima kasih kepada pembicara kita yang sudah membagikan insight pada hari ini. Tapi karena kakak keselibet, kakak jadi begini. Oke, terima kasih kepada pembicara kita yang sudah membagikan. Nah, itu dia. Oke, fatal kan? Artinya juga fatal. Terus caranya supaya nggak keselibet dan maksimal pelafalan kita gimana, Kak? Cara yang pertama, pemanasan. Oke, kita di sini bisa pemanasan bareng-bareng, teman-teman. Boleh silakan on cam semua. Kita akan pemanasan lion face. Lion itu singa. Face itu adalah wajah. Berarti kita mempraktekkan wajah singa. Wajah singa seperti apa, Kak? Wajah singa ketika sedang mengaum. Wajah singa ketika mengaum seperti apa? Oke, kita coba bareng-bareng ya. Teman-teman harus maksimal. Keluarkan bakat terpendam kamu. Kalau punya dendam sama teman, keluarin. Maksimalkan aungan kalian ya. Oke. Boleh silakan buat teman-teman di on cam. Kakak hitung 3, 2, 1, nanti kita praktek 3 kali untuk mengaum ya. Jangan sekedar begini. Kalau begitu bukan singa, tapi koi lagi nafas di air. Oke, jadi harus maksimal ya. Oke, Kak, kalau seandainya nggak praktek gimana, Kak? Nanti kita pilih satu orang itu yang nggak praktek, terus kita on point di tengah-tengah mukanya ya. Jadi mau pilih praktek bareng-bareng atau praktek sendiri. Oke, kita coba bareng-bareng ya teman-teman ya. Sambil teman-teman boleh siapin tangannya begini, silahkan. Oke. Nah, kita coba ya bareng-bareng ya. 3, 2, 1. 2. 3. Oke, ini kayaknya pada ngegas ya. Kayak punya dendam tersendiri sama pembicara. Ternyata teman-teman punya jiwa kesingaan yang terpendam, kakak lihat. Ternyata punya bakat tersembunyi ya. Yang kedua adalah motorboot. Motorboot di sini kita bisa menggetarkan bibir. Misalkan gini. Begitu ya. Oke, kita coba 15 detik teman-teman. Nggak perlu on mic ya, cukup masing-masing aja. Kita coba 15 detik. 3, 2, 1. Oke. Yang ketiga, kita bisa menggunakan adalah mengatakan kata-kata yang sulit. Contohnya apa? 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Nah, supaya kita melatih mulut kita dan kesinkronan antara otak. Kelapa gading, kepala daging, 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 kelapa gading, kepala daging. Kelapa diparut, kepala diurut, 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 kelapa diparut, kepala diurut. Nah, kalau teman-teman ada miss di situ, berarti belum sinkron, berarti masih bisa keselibet. Itu cara pemanasannya ya. Mungkin nggak bisa kita praktekkan bareng-bareng, karena waktu juga terbatas. Yang kedua adalah intonasi yang mewakili pesan. Gunakan intonasi, jangan suara kita monoton. Contohnya begini, suara monoton. Oke, Bapak Ibu semua, hari ini saya akan menyampaikan tentang materi pentingnya peran biologi. Nah, itu kayak orang lemas ya. Tinggal ketiup angin doang itu terbang. Ya, jadi jangan monoton. Caranya gimana, Kak, supaya kita bisa memainkan intonasi? Caranya kita bisa menekankan salah satu kata dalam kalimat. Misalkan Kakak di sini ada kata harus, bersyukur, dan lebih. Nah, dalam kalimat ini, bisa teman-teman stressing atau tekan katanya. Dan ikuti irama atau ritme dari suara teman-teman. Kakak contohin ya. Kalimat yang pertama. Dalam hidup kita harus bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita bisa hidup lebih bahagia. Itu cara maininnya. Atau teman-teman boleh diubah. Kata-katanya
Yang ditekan yang mana? Misalkan kakak di sini mau nekenin kata hidup, bisa, sama bahagia. Berarti begini, dalam hidup kita harus bersyukur. Karena dengan bersyukur kita bisa hidup lebih bahagia. Itu cara mainin stressing. Terus yang kedua, kata sebagai, terus, dan penuh. Berarti seperti ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia bisa terus menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Nah, kalau kita gabung jadi begini. Dalam hidup kita harus bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita bisa hidup lebih bahagia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia bisa terus menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Oke. Paham sejauh ini teman-teman cara memainkan intonasi? Jadi harus ada stressing. Penentuan katanya itu bebas dari teman-teman. Boleh kata-kata yang penting atau kata-kata yang mau teman-teman soroti. Ya. Oke, di sini boleh teman-teman kakak kasih waktu 2 menit buat baca dari 2 kalimat ini. Nanti yang mau praktek boleh silakan volunteer dan boleh dibantu pilih sama moderator. Sekaligus di sini teman-teman mencoba untuk melatih intonasi. Jadi 3 orang boleh langsung aja nanti ya. Oke, boleh 1 menit sampai 2 menit teman-teman boleh baca dulu dan tekan kata-katanya dan jangan terlalu dilebih-lebihkan. Misalkan begini, dalam hidup kita harus bersyukur, jangan gitu juga. Tapi sesuai ritme kita, ya. Sesuai dengan nada suara teman-teman. Oke, kakak-kakak udah. Mungkin boleh di sini teman-teman volunteer dulu. Siapa yang mau coba, silahkan. Oke, boleh siapa? Boleh raise hand yang mau coba? Langsung aja, atau boleh dibantu pilih langsung aja, Nuri, sekaligus efisiensi waktu. Karena kakak ada beberapa penjelasan lagi. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau coba bisa raise hand. Kalau nggak ada, saya pilih ya. Saya pilih 2 orang aja. Oke, saya pilih coba Kak Aliatul Faiza. Bisa Kak? Silahkan untuk open mic. Halo, kedengeran nggak suaranya? Iya Kak, kedengaran banget. Ini langsung atau gimana nih? Besok ya, besok ya. Ya langsung dong. Kalau gitu. Langsung nih ya. Oke. Dalam hidup kita harus bersyukur, karena dengan bersyukur kita bisa hidup lebih bahagia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia bisa terus menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Terima kasih. Oke, nice, bagus. Selanjutnya boleh. Ada lagi yang mau coba bisa raise hand atau mau saya pilih aja nih? Oke, silakan Mbak Alivia Syahira.
Oke, makasih. Aku coba ya. Dalam hidup kita harus bersyukur, karena dengan bersyukur kita bisa hidup lebih bahagia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia bisa terus menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Oke, luar biasa banget ya. Karena penuh semangat, penyampaiannya juga semangat. Jadi tadi udah sesuai apa yang sudah teman-teman baca dan kakak apresiasi, itu kurang lebih ya. Tinggal nanti sesuaikan dan latih terus dengan cara teman-teman baca teks yang teman-teman siapkan dan baca intonasinya. Atau dibiasakan ketika sedang ngobrol gitu. Jadi banyak latihan-latihan yang efektif bisa kita lakukan. Selanjutnya tempo yang teratur. Tempo di sini teman-teman bisa coba untuk lebih lambat ketika pesannya itu serius, dan cepat ketika pesannya itu semangat. Misal contoh kalau serius begini, bahwasanya kasus pelecehan di Indonesia hari ini sangat memprihatinkan. Karena bukan saja terjadi pada kalangan dewasa, namun juga anak-anak dan remaja. Lama, ya kan? Karena pesannya serius. Pokoknya yang berhubungan dengan cerita, data, fakta, ya, cerita, data, fakta, mungkin boleh teman-teman catat, itu temponya lebih lambat. Tapi kalau yang semangat, misalkan teman-teman mau membangun antusias, misalkan begini, oke teman-teman boleh dong tepuk tangannya untuk lebih meriah lagi. Cepet kan? Nah, 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 gitu kan? Terus yang keempat adalah gunakan bahasa yang sesuai audiens. Kalau audiensnya itu anak-anak, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kalau itu adalah audiens kita orang-orang intelektual, gunakan bahasa diksi yang lebih tinggi. Kalau seandainya audiens kita ternyata random, kita cari dominasinya itu tujuannya untuk apa? Mengedukasikah? Atau untuk persuasifkah? Atau untuk motivasi? Kita harus sesuaikan itu semua. Misal contoh, kakak kasih bayangan, teman-teman audiensnya bapak-bapak, ibu-ibu, tapi diksinya untuk anak-anak. Kira-kira cocok gak? Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah ganteng-ganteng, yang udah cantik-cantik, luar biasa sekali hadir hari ini. Aku lihat semangat banget Bapak Ibu ya. Oke, boleh Bapak Ibu tepuk tangannya. Kira-kira gimana? Aneh nggak? Aneh. Begitupun sebaliknya, audiens teman-teman anak-anak, tapi pembawaan kita seperti kepada orang-orang intelektual. Oke, adik-adik semua, kita sebagai anak Indonesia harus terus berintegrasi, kita harus mampu bersinergi agar dapat menghadapi bonus demografi di tahun 2030. Nah, kira-kira gimana anak-anak kayak gitu? Melongo mereka. Jadi kita sesuaikan bahasanya. Dan yang kelima adalah QPR, Question, Praise, Reaction. Ini yang bisa teman-teman lakukan ketika mau membangun engagement dengan audiens. Sebelum kita coba masuk ke materi, kita coba tanya dulu audiensnya. Misalkan kayak tadi kakak, oke teman-teman, di sini siapa yang masih sering nervous? Boleh silakan jawab. Nanti mereka jawab satu-satu. Nah, kalau udah jawab satu-satu, kasih pujian. Wah, luar biasa banget ya, teman-teman ternyata di sini masih banyak yang sering nervous. Kasih reaksi. Nah, oleh karena itu, di sini kita coba untuk bedah tentang bagaimana cara mengatasi nervous. Masuk ke materi. Itu dia caranya supaya kita bisa PDKT sama audiens. Oke, jadi ketika kita nggak mau dikacangin, perbanyaklah interaktif dan gunakan teknik QPR, question, price, dan reaction. Dan yang terakhir adalah berikan contoh yang relate atau yang mudah dipahami. Kayak contohnya tadi, setiap kakak dalam penyampaian, kakak selalu menggunakan contoh-contoh yang gampang ya. Jadi teman-teman bisa enak buat nangkepnya. Ya, jadi jangan terlalu banyak teori, tapi selingkan setelah penjelasan, contohnya gimana, praktek gitu. Penjelasan gimana, praktek. Itu kurang lebih tentang sederhana bagaimana cara menyampaikan yang baik dan benar. Oke, Maku masih ada waktu lagi nggak dari Yuri? Kalau ada mungkin kita bisa praktek sekali lagi, tapi kalau nggak ada mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab. Gitu. Gimana, masih ada nggak? Masih ada, Kak. Masih ada sekitar 10 menit. Oke, mungkin ini terakhir ya. Teman-teman boleh silakan untuk mempersiapkan skema nama, asal dari mana, kesibukannya apa, dan jelasin kesibukannya. Misalkan teman-teman sekarang kesibukannya mahasiswa biologi. Teman-teman boleh kasih alasan kenapa teman-teman memilih biologi untuk jurusan teman-teman. Atau mungkin teman-teman salah pilih atau gimana. Atau boleh juga, oh ternyata kesibukan aku sekarang ini adalah jualan online. Kenapa teman-teman pilih itu?
Oke, di sini kita coba praktekin teknik visualnya. Oh ya, kalau teman-teman secara online, itu teman-teman kontak matanya lihat lensa. Oke, supaya tatapan kita bisa lebih dekat dengan audiens. Jadi jangan lihat layar kaca, tapi sesekalilah nggak apa-apa lihat layar kaca, baru lihat lensa. Gitu ya. Jadi perbanyak lihat lensa. Karena kenapa? Alasannya ini kita sering lebih capek kan kalau acara virtual, karena kita imajinasinya harus tinggi. Oke, di sini langsung aja kakak kasih waktu sekitar 3 menit. Nanti teman-teman boleh langsung praktek berbicara, nama, asal dari mana, kesibukan apa, dan kesibukannya apa. Nggak perlu susah-susah, jadi yang simple aja, tapi bisa improvisasi banyak sesuai apa yang ada dalam pikiran teman-teman. Praktekin smiling face-nya dulu, jangan lupa ya, kontak mata ke lensa dan gerakan tangan sekaligus intonasinya ada. Oke, boleh silakan teman-teman take your time. Kakak kasih waktu, boleh disiapin. Ini menurut kakak piece of cake ya, mudah ya. Karena masih basic sekali memperkenalkan diri. Oke, silakan teman-teman siapkan. Oke, kakak rasa udah cukup. Boleh silakan dibantu sama moderator, dipilih aja. 1-2 orang aja, setelah itu kita langsung move ke Q&A. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau mengajukan diri dulu atau raise hand, silahkan. Oke, di moderatornya mana? Ada moderatornya? Halo Kak, mohon maaf moderatornya masih terkendala sinyal. Sinyal ya. Iya. Oke. Mungkin di sini kakak mau dari Hulitia, boleh Hulitia? Halo Hulitia Mutia, ya.
Boleh silakan dicoba, nggak apa-apa. Oke. Ya. Kenal. Silakan ya. Ya. Namaku Lydia Mutiara Ramadhani, bisa dipanggil Mutia. Aku dari Sidoarjo. Saat ini kesibukanku jadi mahasiswa di Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kenapa aku milih biologi? Karena aku pengen lebih kenal jauh sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Gitu sih, Kak. Terima kasih. Nggak ada lagi, udah segitu aja? Cukup? Kayaknya nggak usah panjang-panjang dulu deh, Kak. Oke. Paling dari kakak, kamu belum bisa menggunakan smiling voice, jadi kamu masih ragu dalam penyampaiannya. Tadi kamu udah jelas secara artikulasi, tapi karena tempo kamu sedikit tercepatan, jadi tadi agak beberapa artikulasinya yang jadi berkurang. Lalu juga smiling voice-nya kurang digunakan, padahal itu bisa maksimal banget, kamu penyampaiannya bagus, padahal suara kamu itu berkarakter menurut kakak. Cuman mungkin karena kamu ragu dalam menyampaikannya, jadi karakter kamu itu hilang dengan sendirinya menurut kakak. Gitu ya. Jadi bisa kamu coba tingkatin smiling voice-nya, sama rasa yakin dalam menyampaikan, sekaligus di situ kamu coba kontrol ketika sedang mengingat sesuatu. Itu aja paling dari kakak. Makasih Ulit ya, semoga ke depan bisa lebih berlatih ya. Ya, terima kasih sarannya, Kak. Iya. Boleh selanjutnya Reza Vika. Ya, habis Reza Rifki ya. Oke. Boleh. Halo teman-teman semua, kenalin. Kakak ini nggak usah formal-formal kan ya? Oke. Halo teman-teman semua, kenalin. Aku Reza Afika Alaida Sinaga. Biasa dipanggil Afika, Apika, Pikachu, atau Serapin. Aku domisili Bekasi, di mana ini sangat jauh dari bumi, beda planet. Kesibukanku saat ini adalah menonton drama Korea dan juga mengurus kucing-kucing kesayanganku. Kenapa aku memilih kesibukan menonton drama Korea? Karena dengan menonton drama Korea, aku mendapat banyak diksi, aku jadi tahu gimana cara mengatasi berbagai permasalahan, dan juga tentunya aku bisa cuci mata. Dan untuk mengurus kucing-kucing, aku pilih itu karena mereka yang nemenin aku waktu nugas dan belajar sampai pagi. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Nice. Kita kasih aplaus tadi untuk Lydia dan juga untuk Reza. Kita kasih tepuk tangan ya teman-teman ya. Kita kasih reaction. Jadi tadi dari Reza Vika, kamu percaya diri dalam menyampaikannya, yakin menggunakan smiling voice, terus juga kontak mata dan kamu ekspresif juga, serta excited dalam menyampaikannya. Intonasinya ada dan juga powernya juga berasa. Tapi di sini paling dari kakak, ketika kamu sedang online atau virtual, kamu bisa lebih memaksimalkan gerakan tangan. Kayak contohnya kakak nih. Nih, jadi posisi frame kamu tuh jangan hanya segini aja, tapi supaya tangannya kelihatan, gitu ya. Jadi udah bagus, tinggal gerakan tangannya aja supaya bisa lebih kelihatan. Itu aja paling Reza Vika ya. Nice, terus boleh Rifki, boleh. Setelah Rifki, baru yang terakhir tadi siapa tuh? Siapa namanya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fiarifana Enurafik. Saya asal dari Bojonegoro. Dan kesibukan saya saat ini sedang menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim dan melakukan kesampingan kesibukan-kesibukan lain seperti contohnya saya berjualan ikan hias dan berlomba-lomba untuk menaikkan market-market di dunia yang sekarang lagi anjlok. Oke, makasih Rifki. Kita kasih tepuk tangan. Percaya diri sekali ya Rifki ya buat menyampaikannya. Paling dari kakak ketika kamu sedang berbicara secara virtual, nanti handphonenya bisa diletakkan supaya kamu enak posisinya. Dan paling ketika sedang berpikir, kita harus tetap mengontrol kontak mata kita supaya nggak terlalu kemana-mana. Itu paling. Kalau untuk semangat, kakak apresiasi dengan sebesar-besarnya. Dan juga tadi bagus sekali, kamu artikulasinya, powernya juga ada. Tapi paling tinggal temponya jangan kecepatan. Ya, jadi harus diatur jedanya. Itu aja paling dari kakak. Makasih Rifki. Siap, Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang terakhir tadi siapa? Dari yang mengajukan diri boleh? Gunawan? Ya, silakan Gunawan. Halo, sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Aliaja. Saya berasal dari Tangerang, Provinsi Banten. Dan kesibukan saya saat ini ialah menjadi mahasiswa biologi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tidak hanya itu,
saya juga sekarang saat ini sedang menyambi bekerja di Alaya Store. Karena alasan saya menjadi untuk bekerja itu ialah untuk membantu atau meringankan biaya jajan, biaya jajan dan juga biaya kuliah saya, yaitu dengan menyambi bekerja di Alaya Store. Terima kasih, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Gunawan. Tadi luar biasa sekali ya. Untuk penyampaiannya sangat antusias Gunawan, serta juga tadi udah menggunakan smiling voice, ditambah tadi juga artikulasinya juga sudah baik, tinggal kamu lebih maksimalin tangannya aja ya. Tadi juga udah ekspresif, tadi sudah kakak lihat, tinggal maksimalin tangan, serta temponya aja sama jedanya bisa lebih dijaga, supaya kamu nggak terkesan terburu-buru dalam menyampaikan. Kurang lebihnya itu dari kakak. Makasih Gunawan, nice. Gunawan, Rifki, dan teman-teman yang tadi sudah praktek. Oke teman-teman, pesan dari kakak adalah 6L, latihan, 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 lagi-lagi latihan. Karena ketika teman-teman sudah mendengarkan teori dari kakak, itu hanya mendapatkan 10% aja. Oke. 20% itu feedback dari kakak, masukan dari kakak. Sisanya 70% itu dari praktek kita. Jadi kalau teman-teman seandainya kurang praktek, itu justru akan menjadi bumerang bagi kita. Dan untuk teman-teman yang mau banyak informasi tentang seputar public speaking, bisa kita di Instagram, kakak banyak membagikan tips seputar public speaking di Instagram, di Bicara PDE, dan teman-teman juga boleh buat lihat di Bicara PDE Academy untuk info kelas teman-teman yang mau improvisasi tentang public speaking, nanti coach-nya itu kakak, nanti akan kakak coach secara langsung bagaimana untuk percaya diri dan lebih banyak prakteknya serta mendetail nanti pembahasan kita. Serta juga teman-teman yang punya TikTok mungkin pernah ngelihat kakak nggak di FYP? Mungkin pernah ya, ada beberapa pernah, ada yang belum ya. Jadi alhamdulillah Enggak pernah nggak pernah keluar. ya. Alhamdulillah berarti nggak pernah keluar. Soalnya kalau keluar kakak malu. Oke, nah jadi di TikTok alhamdulillah sejauh ini kakak udah 380.000 followers. Doain aja semoga kakak di tahun ini bisa 1 juta. Tapi kalau yang di TikTok beda pembahasannya tentang komunikasi hubungan ya. Tapi doain aja kakak lagi bangun akun satu lagi khusus untuk public speaking. Gitu. Itu harapan dari kakak buat teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Selanjutnya mungkin boleh dipimpin oleh moderator kita untuk sesi Q&A. Terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih untuk Kak Uta atas pemaparan materinya. Nah, kita lanjut ke sesi yang kedua, teman-teman. Sesi yang kedua ini kita ada sesi tanya-jawab bersama dengan pemateri. Bagi teman-teman yang pengen bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian saya persilahkan untuk bertanya. Nah, saya buka 3 slot pertanyaan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang pengen bertanya, silahkan untuk raise hand. Jangan malu, jangan takut, dan jangan ragu. Silahkan teman-teman yang pengen bertanya. Oke, silahkan Kak Faris Rega untuk open mic. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya tentang teknik QPR tadi. Nah, untuk yang QPR itu kan sebenarnya kalau dari saya sendiri, public speaking yang mungkin sering saya lakukan itu kan presentasi di kelas. Dan sedangkan untuk presentasi di kelas sendiri, saya memiliki waktu yang terbatas. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana penggunaan teknik QPR ini? Apakah hanya di akhir atau di awal saja? Karena saya rasa kalau selama saya presentasi dan saya juga diiringi dengan teknik QPR, itu pasti akan memotong banyak sekali waktu presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya penggunaan QPR ini tergantung efektivitas dari timing waktu kita. Dan juga tergantung dari kebutuhan. Jadi nggak selamanya teman-teman harus setiap pergantian topik QPR lagi, pergantian topik QPR enggak. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan ada beberapa topik yang seru dan topik yang paling relatable dengan permasalahan-permasalahan di antara kita, bisa kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Intinya sebenarnya teknik QPR ini supaya lebih menumbuhkan 2 komunikasi antara kita dengan audiens. Itu intinya. Adapun penggunaannya itu flexibility ya teman-teman ya. Disesuaikan dengan kebutuhan kita, kira-kira enaknya ditaruh di mana? Apakah di awal, di akhir, atau bagaimana? Tergantung efektivitas kita dari timing dan juga dari topik yang sedang kita bicarakan. Itu kurang lebih. Jadi nggak ada aturan khusus, oh harus di awal, harus setiap pertemuan, enggak. Jadi sesuai dari penyampaian kami. Itu kurang lebih, Faris. Oke, mungkin dari Kak Faris ada feedback? Sudah cukup, terima kasih.
Baik, oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Kak Gunawan Aliansyah, silakan untuk open mic. Oke, sebelumnya terima kasih buat moderator yang luar biasa nih pada malam hari ini. Saya izin bertanya, biasanya mahasiswa itu mengalami atau presentasi, apalagi di saat sebelumnya suara saya jelas? Sedikit terputus tadi. Mungkin bisa diulang kembali, Gunawan. Tes. Halo, tes. Iya, udah jelas, Mas. Oke. Saya ingin bertanya, biasanya kan mahasiswa itu menjadi moderator di presentasi ya. Nah, bagaimana caranya agar ketika ada pertanyaan yang sulit, otomatis untuk menjawabnya itu menunggu waktu sehingga jawabannya bisa ditemukan. Nah, bagaimana caranya moderator untuk mencairkan suasana sampai dengan jawaban tersebut sudah ditemukan? Seperti itu. Teknik-tekniknya untuk mencairkan suasana. Terima kasih. Oke, ini kalau case-nya lagi di kelas, terus seandainya ada pertanyaan susah, terus anggota dari presentator kita lagi cari jawaban. Nah, intinya buat ngisi kekosongan waktu gitu ya, Gunawan? Iya nggak sih Betul, Kak. maksudnya gitu? Oh iya, oke. Jadi sebenarnya kalau dalam hal teknik presentasi atau moderator yang kita gunakan ketika sedang ada beberapa space time, di mana waktu itu kita sedang mencoba untuk dapat mengisi apabila ada kekosongan. Caranya gimana, Kak? Caranya, teman-teman, yang pertama, kita bisa coba untuk beralih ke pertanyaan yang lain dulu. Gitu. Jadi sambil nunggu pertanyaan yang itu, jangan kita terlalu berfokus pada satu pertanyaan aja, tapi kita coba buka untuk pertanyaan yang lain di termin tersebut. Jadi ketika teman-teman sedang mencoba untuk membuka sesi tanya jawab, alangkah baiknya jangan tanya langsung jawab. Tapi dibuka dulu aja terminnya. Itu inisiatif menurut kakak. Jadi begini, kalau teman-teman seandainya begini, oke, silakan teman-teman di sini kita akan sesi Q&A, boleh silakan yang mau bertanya siapa? Oh, misalkan dari sini nanti P-nya nanya ke kakak nih, ya kan? Terus boleh silakan langsung dijawab oleh presentator. Lebih baik kita jangan menggunakan yang itu. Ya, tapi lebih baik seperti ini. Oke, teman-teman, di sini akan kita buka 3 penanya dan akan kita buka satu terminnya itu 3 orang ya. Nah, mungkin boleh dari 3 orang itu siapa? Dikumpulin dulu aja pertanyaannya. Oke, baru setelah itu kita jawab satu-satu yang paling gampang. Supaya yang paling susah ini bisa dicari dulu jawabannya. Paham maksud kakak ya? Gitu. Daripada teman-teman pertanyaan langsung dijawab, lebih baik dibuka satu termin, 3 orang, dikumpulin dulu pertanyaannya, baru kita jawab yang paling mudah dulu. Oke, daripada kita menunggu satu pertanyaan yang sulit. Dan ketika presentasi pun sebenarnya di kelas itu nggak perlu ice breaking dan lain sebagainya sih, karena itu kan bukan acara ya, tapi lebih kepada rangkaian diskusi yang santai gitu, bukan acara atau rangkaian yang besar, jadi hanya ruang lingkup kelas aja menurut kakak. Atau yang kedua, itu bisa kita diskusiin dulu bareng-bareng. Misalkan nih sebelum dari presentator menjawab, kita coba untuk buka open diskusi dulu. Oke, teman-teman, mungkin boleh di sini yang mau ada sanggahan atau tambahan terkait pertanyaan ini, gitu. Atau boleh kita bahas sedikit tentang pertanyaan yang sebelumnya dulu, gitu. Oke, sambil menunggu dari pertanyaan yang ini, jawabannya mungkin boleh teman-teman ada tambahan nggak dari jawaban yang tadi udah kami sampaikan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, gitu ya. Jadi itu 2 hal yang bisa kita lakukan kurang lebih Gunawan. Bagaimana dari Kak Gunawan, apa ada feedback? Sudah cukup Kak Atul, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, penanya selanjutnya silakan Kak Aliatul Faiza untuk open mic. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Halo Kak Uta, di sini aku izin bertanya ya. Jadi sebagai seorang presenter atau master of ceremony biasanya kan kita dikejar waktu openingnya. Nah, biasanya banyak problem yang dialami itu salah satunya adalah nervous dan deg-degan tadi. Dan sebagai MC pasti kita kan dituntut untuk membawakan acara sesuai tempo
yang ditentukan dengan tempo yang baik agar penyampaiannya itu bisa jelas. Tapi biasanya karena kita nervous, itu tuh temponya jadi cenderung lebih cepat karena mindset-nya tuh pengen cepet selesai. Apa yang diucapkan tuh pengen cepet selesai gitu. Nah, biasanya tuh gimana sih Kak cara ngatasinnya? Apakah kita harus atur biar nervousnya itu hilang dulu atau cara diatur pernafasannya atau bagaimana Kak solusinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Aliatul Faiza atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kenapa tempo kita sering cepat, lebih tepatnya ini ya, terburu-buru. Karena cepat dengan terburu-buru itu beda. Kalau cepat, kamu masih bisa terhindar dari keselibet. Kayak contohnya rapper. Kalau kamu tahu rapper, mereka cepet nih cara ngomongnya. Tapi kenapa mereka nggak keselibet? Karena mereka teratur pernafasannya, pelafalannya, dan sinkronisasi antara otak dan mulutnya. Tapi kalau terburu-buru, itu kita kayak dikejar-kejar. Cuman sekedar pengen menuntaskan. Tanpa kita memikirkan bagaimana ritme bicara yang sedang kita lakukan. Caranya gimana, Kak? Sebenarnya lebih kepada mengatur pernafasan. Ketika kita mampu mengatur pernafasan dengan baik, maka biasanya nanti tempo yang kita gunakan akan juga ikut. Begitu. Oke. Kenapa kita cepat atau terburu-buru? Karena kita terbawa oleh suasana, mindset, dan akhirnya pernafasan kita jadi nggak teratur, dan tempo kita jadi acak-acakan. Gitu. Jadi kunci dari kakak menurut kakak adalah coba kamu latih perbanyak pernafasan. Oke, itu yang pertama. Jadi coba latih pernafasannya, kamu coba kasih jeda, misalkan di satu jeda itu titik, kamu bisa kasih waktu 3-4 detik. Supaya di situ kamu sekaligus menikmati ritme bicara. Terus kalau seandainya di koma itu kamu bisa tahan 3 detik. Nah, kalau case-nya, misal begini, kamu mau tampil, terus tiba-tiba kamu di situ agak sering kecepatan ngomongnya. Berarti ada hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah memanjangkan huruf akhir. Jadi di situ ancang-ancang kita supaya lama-lama perlahan berbicaranya. Jadi yang awalnya begini. Oke teman-teman semua, boleh untuk semuanya teman-teman agar bisa on cam karena pada hari ini aku mau melihat teman-teman dan juga semangatnya. Jadi lama-lama kita akan ke bawah tuh. Jadi langsung inisiatif dalam diri kita untuk memanjangkan huruf akhir. Cuman jangan semuanya dipanjangin. Oke, teman-teman semua, hari ini, nah kalau gitu salah. Jadi ada beberapa kata aja yang kita panjangin. Misalkan awal kita cepet-cepet ya, misalkan kita contohin. Wah, luar biasa banget semangat teman-teman hari ini, dan aku lihat sangat antusias, tapi tentunya di sini aku mau tahu nih, bagaimana teman-teman untuk merespon terkait apa yang sudah disampaikan oleh pembicara kita. Nah kan tadi cepet jadi lama tuh, gara-gara kita bisa memanjangkan huruf. Itu caranya lebih kakak. Dan sisanya ya benar tadi nervous ya. Kita coba ubah mindset, dan kita coba kuatkan tujuan dari bicara kita, agar kita tetap profesional dalam berbicara. Itu kurang lebih ya, Aliatul Faiza. Terima kasih Kak. Oke, bagaimana Kalia? Oke. Oke, untuk slot yang pertama kita udah selesai. Nah, kita lanjut ke slot kedua. Ada Kak Rifki yang mau bertanya, silakan untuk open mic. Oke, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, jika mahasiswa kan sebagian besar mungkin saya meyakini sudah banyak yang bisa untuk public speaking ataupun presentasi di depan publik. Tetapi bagaimana sih cara kita untuk mengatur ataupun memberi karakteristik public speaking yang baik dan memberi apa ya, seperti kayak memberi ritme untuk kita berbicara yang baik di depan orang banyak. Tapi kalau untuk hanya berbicara di depan orang banyak, saya yakin pasti sudah banyak yang bisa dan banyak yang pede. Tetapi untuk mempersatukan ritme dan percaya diri itu yang mungkin saya sampai sekarang juga belum bisa mengaturnya dengan baik. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tentang keunikan ya. Sebenarnya teman-teman, ketika kamu membicarakan tentang keunikan, kamu bisa melihatnya dari cara pembawaan. Nah, kamu karakternya di sini, orangnya apa nih tujuan bicara kamu? Pertama, apakah tujuan bicara kamu untuk mengedukasi, persuasif, atau untuk entertain? Jadi kita harus tahu dari tujuan bicara dulu. Kalau seandainya tujuan bicara kita entertain, berarti kita menghibur.
Otomatis ciri khas kita harus lebih ceria dan semangat. Beda kalau seandainya teman-teman edukasi. Berarti teman-teman di situ bagaimana caranya untuk menyesuaikan audiens yang teman-teman hadapi. Lalu gimana caranya menentukan karakter supaya lebih spesifik? Yang pertama, teman-teman bisa cari dari humornya. Teman-teman orangnya humoris atau enggak? Kalau teman-temannya orangnya enggak humoris, jangan dipaksa buat humor. Oke, yang ada nanti jadi krik-krik, memaksakan. Lebih baik cari cara lain untuk membangun antusias selain teman-teman ngelawak. Gitu. Kayak contohnya kakak. Kakak orang yang termasuk humoris. Asik. Dan kakak termasuk orang yang suka bercanda ya, gitu. Tapi kalau udah serius, serius banget sih. Asik, enggak ya? Canda. Jadi kakak orangnya suka humoris dan suka bercanda. Nah, di sini yang jadi karakter kakak nih. Ketika menyampaikan materi supaya nggak bosen, dan sesuai dengan audiensnya mahasiswa, kakak menyampaikannya dengan santai. Dan dengan beberapa hal yang bisa kita selipkan untuk menyambungkan dari topik-topik kita. Gitu. Ya teman-teman ya. Terus yang kedua, kalau seandainya kita udah tahu karakter kita humoris, kita harus cari tahu sama karakter suara kita. Nah, suara kita cempreng atau enggak? Kalau teman-teman suaranya cempreng, boleh teman-teman tetap mempertahankannya. Kalau presentasi itu nggak dituntut teman-teman suaranya harus bulat terus, enggak. Nggak harus begini. Oke, teman-teman semua, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang public speaking, di mana public speaking merupakan sebuah hal, nah nggak harus. Kalau seandainya teman-teman presentasi itu bebas berekspresi kita. Oke, gitu. Terus yang ketiga, kalau kita udah humoris udah, karakter suara udah, maka bidang yang kita dalami itu hal apa? Oke, apakah dalam hal akademik atau non akademik? Jadi kita harus tahu nih personal branding kita. Apa yang menjadi value perbedaan antara diri kita dengan orang lain, gitu. Oh, misalkan tadi ada beberapa penyampaian dari teman-teman yang suaranya kayak news anchor, ada juga yang beberapa suaranya itu seperti voice over. Nah, itu yang harus kita cari. Oke, integritas teman-teman ada di mana? Lebih kepada apa? Untuk public speaking ya. Gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari public speaking teman-teman masing-masing. Itu di kurang lebih ya. Makasih Rifki. Oke, Kak. Oke, bagaimana dari Rifki, apa ada feedback? Sudah cukup, terima kasih. Gila, Kak. Oke, sepertinya ada sedikit kendala dari Kanuri. Nah, selanjutnya untuk penanya. Halo, gimana Kanuri? Aman? Apa suara saya terdengar? Apa suara saya udah terdengar ya? Udah jelas. Udah, oke. Oke, karena tadi udah selesai, kita lanjut untuk pertanyaan kedua dari Kak Rosyid. Boleh open mic, silahkan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya buat Mbak Nuril. Saya ingin bertanya kepada Kak Tapa ini. Saya pernah di dalam suatu kasus menjadi MC sekaligus moderator, di mana materinya tersebut agak mungkin kurang relate ya dengan diri saya, karena waktu itu membahas tentang sekolah pranikah. Nah, di mana saya itu merasa ada dua kasus di sana. Yang pertama ada responden yang di mana di sana banyak berbagai kalangan umur gitu, dari yang jomblo sampai yang sudah tua ada. Terus bagaimana menghadapi peserta yang agak kurang antusias, mungkin karena diadakan secara daring, jadi banyak yang off cam begitu, Kak. Terima kasih. Jadi inti pertanyaannya, gimana cara ngebangun antusias itu kan? Kira-kira pertanyaannya apa gitu ya? Tadi udah cerita panjang. Iya, karena respondennya kan di semua umur gitu, Kak. Oke, intinya untuk membangun antusias ketika memang heterogen ya. Heterogen buat audiensnya. Oke, sebenarnya begini, ketika kita berhadapan dengan audiens yang berbeda umur, kita bisa lihat dulu dari tujuan acara tersebut apa.
Oke. Apakah tujuan tersebut untuk mengedukasi? Nah, kalau mengedukasi berarti arahnya itu lebih ke apa? Lihat dari rangkaiannya. Oh, ternyata meskipun memang hadirnya macam-macam, ternyata untuk pranikah. Kebanyakan pranikah itu dilakukan oleh anak muda, ya kan? Meskipun memang yang hadir ada orang-orang dewasa. Nah, itu dia maksud Kakak. Jadi kita tentukan dari situnya. Kalau seandainya kita bingung atau heterogen audiensnya. Kita lihat dari tujuan acara, lalu kita coba kasih benang merahnya, kira-kira range yang cocok dengan tema ini untuk anak berapa. Maksudnya umur berapa ya, gitu. Baru kita sesuaikan diksinya, yang tadi Kakak sampaikan. Kalau udah kita sesuaikan diksinya, tinggal kita tambah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membangun audiens lebih antusias. Contohnya apa, Kak? Nah, aku mau tanya sama case-nya. Di sini Roshid jadi pembicara atau jadi moderator atau jadi apa, Roshid? Jadi moderator. Jadi moderator. Kalau kamu jadi moderator secara virtual, saran Kakak, hal yang bisa kita lakukan adalah interaktif lewat Zoom group chat kayak tadi Kakak. Gitu. Dan ketika kamu mau bertanya, jangan kasih pertanyaan yang susah dulu. Tapi coba kasih pertanyaan yang gampang. Misalkan begini, oke teman-teman, luar biasa sekali. Di sini saya lihat ada 54 orang yang hadir ya. Nah, oleh karenanya di sini saya mau untuk teman-teman boleh dong kasih tahu asalnya dari mana aja. Bisa aja kan teman-teman selain dapat ilmu dari acara hari ini dapat jodoh, kita nggak ada yang tahu. Nanti biasanya yang satu daerah kenalan, nanti bisa serius, ya kan? Kita nggak ada yang tahu. Boleh dong silakan teman-teman untuk bisa menyampaikan di Zoom group chat. Ketika mereka sudah menjawab, sebutin namanya. Kayak tadi Kakak, wah dari Rahmania Jelita dari Bandung, wah V-nya Nabila dari Makassar, wah Debbie dari planet Pluto, luar biasa sekali ya, jauh sekali. Wah Dila dari Papua, wah bentar lagi Papua mau PON ya. Faris dari Jogja, aduh Jogja itu kota kenangan aku sih, dan kota-kota mantan-mantan aku, begituin aja nggak apa-apa, santai. Tapi sesuaikan juga sama audiensnya, kalau audiensnya bapak-bapak nggak bisa digituin. Ya. Itu untuk audiensnya kalau range-nya anak muda. Gitu. Karena ketika kita menyebut nama audiens, itu audiens itu akan seakan-akan lebih dekat dengan kita. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat pelatihan-pelatihan public speaking itu pasti ada namanya. Nah, itu salah satunya supaya kita ada rasa bonding antara pembicara dengan si audiensnya. Kalau teman-teman udah coba jawab, mereka coba kasih apresiasi. Wah, luar biasa banget nih semangat teman-teman hari ini. Dan supaya makin semangat, boleh dong teman-teman on cam ya. Konon katanya, kalau yang on cam, itu biasanya rezekinya lebih lancar, jodohnya lebih gampang dapat. Nah, kira-kira teman-teman siapa yang di sini yang mau jodohnya lebih dapat, boleh di on camin. Itu cara. Kita harus punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun itu semua. Dan yang terakhir adalah kita harus punya beberapa teknik ice breaking. Ice breaking di sini bisa bentuk dalam teka-teki. Kalau secara virtual itu biasanya kita bisa teka-teki, ya, atau boleh juga menggunakan beberapa media yang tadi Kakak gunakan, Mentimeter, gitu. Atau juga boleh kita coba menggunakan untuk video, untuk refresh mereka. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan selain dari interaktif, yaitu adalah teknik ice breaking dan beberapa detail lainnya. Itu kurang lebih Roshid menurut Kakak. Jadi ini bisa dipahami nggak atau sudah menjawab? Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana Kak Rashid, apakah ada feedback? Baik, sudah. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama ya. Oke, karena kita sudah mepet dengan waktu, ini untuk pertanyaan terakhir dari Kak Iqbal Setiawan, boleh silahkan untuk open mic. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Kak. Kira-kira cara yang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya, Kak, kira-kira bentar, Kak, bentar. Jadi begini, Kak, izin bertanya, untuk kira-kira solusi yang paling efektif untuk mengatasi demam panggung itu apa dan bagaimana caranya? Karena biasanya kalau udah terkena demam panggung itu
otomatis biasanya kita bicara itu istilah bahasa Jawanya itu apa ya? Besosolen gitu loh, Kak. Iya, dalam artian besosolen itu apa yang akan kita ucapkan itu jadi morat-marit gitu loh, Kak. Semburat. Nah, jadi cara yang paling efektif untuk mengatasi demam panggung itu sendiri bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, jadi bahasanya banyak ya. Morat-marit, besosolan, semburat. Itu bahasa apa sih? Bahasa planet mana ya? Enggak ya, bercanda. Jadi sebenarnya tadi pertanyaan dari Rifki ya, luar biasa banget. Malang ya. Kakak belum pernah ke Malang, doain dong semoga kakak bisa ke Malang. Padahal rencananya mau ke Malang tahun ini, tapi karena pandemi jadi nggak jadi-jadi ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, ketika kita sedang demam panggung, kita harus tahu dulu penyebab kita demam panggung apa. Nah, kakak mau tanya sama Rifki, kamu biasanya demam panggung karena apa sih, Rifki? Mungkin karena nggak pede, Mas. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan bahwa ketika kita nggak pedenya karena apa? Kalau seandainya nggak pedenya kita karena insecure, kita coba ubah mindset-nya. Jadi sebenarnya kalau ditanya paling efektif adalah kita harus tahu dulu permasalahannya apa, baru kita cari solusinya. Karena nggak bisa mengeneralisasi cara mengatasi demam panggung. Karena setiap orang punya kebutuhan masing-masing dan permasalahan yang berbeda-beda. Tinggal nanti Rifki sesuaikan aja dari yang tadi sudah kakak sampaikan. Permasalahannya apa, sesuaikan lagi. Permasalahannya apa, sesuaikan lagi. Kak, aku misalnya suka takut kalau ngelihat audiens demam panggungnya. Kadang aku ngelihat mata mereka, tapi giliran diliatin balik malah ngeblank. Ada kan kayak gitu? Gimana caranya? Berarti caranya kita jangan melihat mata mereka, tapi sisinya. Misalkan dahinya, dagunya, atau mungkin sisi daripada tubuh dia. Gitu. Jadi seakan-akan kita melihat mereka, tapi nggak melihat mereka. Atau misalkan yang lain. Kak, aku biasanya kalau lagi ngomong itu geter. Gimana ya kayak caranya ya? Gimana ya caranya ya? Kok jadi nadanya kayak Jawa-Jawa gitu ya? Nah, itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman, ketika kita mau untuk mengatasi geter sedang berbicara, maka bagaimana kita lebih mengatur temponya lebih perlahan, dan kita mempertahankan smiling voice, supaya kita, ketika kita sedang panik, kita terlihat tetap stay, senyum. Gitu. Jadi paniknya kita nggak kelihatan. Jadi itu dia inti dari kakak adalah, tergantung nih, pertanyaan Rifki kan masih umum, dan tadi jawaban kakak, kita nggak bisa mengeneralisasi jawaban paling efektif untuk mengatasi rasa nervous. Kembali ke permasalahannya apa, penyebab rasa nggak percaya dirinya apa, dan apa yang sedang kamu butuhkan. Gitu, Rifki. Oke. Itu kurang lebih dari kakak. Oke, Rifkinya ada 2 ya, ternyata. Iqbal Setiawan sama Rifki sama-sama. Oke, bagaimana dari... Oh, oke. Sudah cukup, Iqbal? Sudah cukup. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kak. Oke. Karena sesi tanya jawab sudah selesai, saya akhiri karena waktunya sudah cukup. Apakah dari Kak Syaiful Mukhtar akan memberikan closing statement? Silahkan. Intinya dari kakak adalah, ketika kamu sedang berbicara, kamu itu bukan sekedar menyampaikan, tapi juga kamu menjadi bagian dari sebuah pesan. Ya teman-teman ya. Ingat, bukan public speaking-nya yang susah, tapi mindset kita yang sulit untuk diubah. Pilihannya cuma 2, kita menjadi manusia yang ingin terus menuju tujuan yang lebih baik, atau justru kita akan terus nyaman pada zona ketakutan kita sendiri. Kurang lebih itu dari kakak, dan semoga kita bisa bertemu secara langsung, bukan saja virtual, oke? Karena virtual akan kalah dengan yang nyata. Enggak ya, bercanda. Nah, jadi itu inti dari kakak. Semoga kakak bisa main ke Malang, ataupun sebaliknya teman-teman yang di Malang bisa main ke Jakarta. Kakak sangat menyambut baik, dan bisa komunikasi aja di via Instagram atau di DM ya. Insya Allah kakak balas. Kalau memang itu sebuah hal penting, dan kita bisa menyambung silaturahmi. Cukup sekian, burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Boleh silakan dilanjutkan lagi oleh moderator. Oke, baik. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Syaiful Mukhtar karena
sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber atau pemateri di Weekend Public Speaking Class untuk kelas yang pertama ini. Nah, gimana teman-teman? Keren nggak sih Kak Syafiul Muktabe tadi? Aku pengen tahu dong satu kata untuk Kak Syafiul Muktabe di chat, di kolom chat. Teman-teman bisa nggak ngedrop di chat? Satu kata aja, satu kata. Keren, dari Kak Rahmania Julita, keren. Yang lain? Mantul itu mantap betul Kak. Takutnya nggak tahu nih. Oh, bukan macan tutul ya? Asik. Ada yang jawab ganteng nih dari Natasha. Nanti Natasha boleh WA-nya ya? Enggak, bercanda. Oke, Keren, dari makasih semua. Oke, enggak ada obat ya. Tiga kata, gokil. Oke, intinya makasih sih ya dari kakak ya. Oh iya, sama satu lagi, kakak mau ngucapin maaf karena kan kemarin itu ada miskomunikasi ya dari admin kakak, CP kakak ke teman-teman terkait waktu ya. Jadi kemarin dari admin kakak menyampaikan tanggal 24 di siang hari. Padahal ternyata kemarin teman-teman bikin posternya itu tanggal 25. Dan kakak nggak ngeliat tanggalnya karena kakak berpaku pada admin kakak yang udah menyampaikan. Jadinya ada miskomunikasi di situ. Padahal kakak pada hari ini full dari pagi sampai siang tadi MC. Ya baru sempat lagi sekarang. Gitu. Dan di sini paling kakak mau ngucapin maaf kalau kemarin ada miskomunikasi, tapi tentunya itu bukan hal yang kita inginkan, tapi itu hal yang memang di luar dari kendali kita. Dan kakak ngucapin makasih banget buat pengertian teman-teman. Selain teman-teman antusias, ternyata teman-teman juga pengertian ya. Itu yang kakak cari. Oke, makasih teman-teman semua. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke sesi dokumentasi, boleh ya Kak ya? Nggak boleh. Oke, teman-teman semuanya bisa on cam semua? Yuk, on cam yuk. Di galeri view mungkin ya? Oke. Nah, oke, mantap. Saya hitung sampai 3 atau ada Kak V-nya nih yang mau SS? Iya, saya SS ya. Oke. Yuk, siap-siap dulu. Saya hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Slide kedua udah, Kak? Belum. Slide 2 sekarang. Oke. Yuk, slide 2 siap-siap dulu. 1, 2, 3. Lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Sudah selesai. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Syafiul Muktabe atas penyampaian materi tentang dasar-dasar public speaking tadi. Semoga ilmu yang dari Kak Syafiul Muktabe bisa diterapkan oleh teman-teman semua di Weekend Public Speaking Class. Itu saja dari saya selaku moderator malam hari ini. Tetap semangat untuk teman-teman semuanya karena di minggu kedua nanti akan ada materi yang lebih menantang lagi. So stay tune terus di grup WhatsApp dan jangan lupa untuk membuat story di Instagram dengan men-tag akun @bicarapd, kemudian @bicarapd.academy dan @hmj biologi semut merah seperti itu. Oke, sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sampai berjumpa.